salah satu yang menjadi catatan penting, orang yang melakukan kerja-kerja jurnalistik gitu kan, sekurang-kurangnya 6 bulan itu berkesinambungan. Jadi kalau ada orang yang mengaku wartawan, tadi Fiona bilang, sudah medianya tidak berbadan hukum, kantornya tidak jelas, terbitnya juga tidak jelas, asal-asalan, ditambah lagi tadi bicara kontennya, karena menarik gitu kan, tadi ada bahasa memeras dan segala macam. Karena bagaimanapun juga pewarta memegang kaidah kode etik jurnalistik gitu kan, kaitan dengan Undang-Undang 40, artinya jelas betul mereka punya aturan. Nah yang menarik tadi bagaimana cerita selanjutnya, wartawan itu harus punya kompetensi. Artinya ketika sebagai pewarta dia tahu betul, pengetahuannya ada, paham betul apa yang dia kerjakan. Dia juga punya keterampilan, tidak hanya sekedar tadi, karena ini profesi terbuka, semua orang bisa menjadi pewarta, tapi apakah dia bisa, apakah dia terampil, apakah dia punya pengetahuan. Dan yang tidak kalah penting adalah sikap. Jadi kalau tadi Fiona bilang, ada soalnya Pak yang minta-minta uang, memeras segala macam, itu jelas, artinya tidak kompeten. Artinya kalau tidak dalam posisi tadi saya sebutkan, maka tidak layak menyebut dia sebagai wartawan. Itu barangkali. Karena seorang wartawan itu pasti dia tahu kode etik dan juga undang-undang yang mengaturnya dan juga melindunginya ya. Baik, saya ke Bang Sihotang. Kalau Bang Sihotang melihatnya sedikit, Bang ini seorang praktisi pers Lampung, melihat perkembangan media massa di Provinsi Lampung dan juga profesi wartawan saat ini bagaimana Bang? Baik, jadi memang kita lihat sebagaimana tadi disampaikan Pak Agung, pasca reformasi itu pertumbuhan pers itu sangat luar biasa, termasuk di wilayah kita di Provinsi Lampung. Kemudian tadi saya sepakat juga dengan Pak Agung yang menyampaikan harus dibedakan antara wartawan dengan yang abal-abal. Tidak ada wartawan abal-abal gitu. Nah, kenapa abal-abal? Karena mereka memang tidak memahami tentang fungsi pers itu apa. Mereka tidak memahami tentang kode etik jurnalistik, kode etik perilaku sebagai regulasi aturan seorang wartawan. Sehingga mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kode etik kewartawanan itu tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat memang di Provinsi Lampung, pertumbuhan pers cukup luar biasa. Kita sampaikan artinya ini juga beriringan dengan kualitas, berarti demokrasi kita ini semakin baik. Kemudian termasuk persoalan-persoalan pers juga di daerah di Provinsi Lampung ini bisa dikatakan konflik pers itu tidak begitu banyak gitu. Nah, ini kita melihat bahwasanya memang kualitas pers berarti di daerah ini sudah semakin baik. Namun kemudian beberapa organisasi di sini seperti organisasi Persatuan Wartawan Indonesia, kemudian seperti AJI, ini juga aktif melakukan yang namanya uji kompetensi wartawan. Uji kompetensi wartawan ini untuk meningkatkan kompetensi setiap wartawan. Dengan begitu kualitas pers kita di daerah ini kita harapkan ke depan akan semakin berkualitas, akan semakin baik. Seperti itu Mbak Fiona. Baik, saya kembali ke Bang Agung. Bang Agung, seperti yang disampaikan Bang Agung dan juga Bang Sihotang bahwasanya wartawan dan abal-abal ini adalah sesuatu yang terpisahkan. Wartawan, abal-abal, karena wartawan adalah sebuah profesi. Artinya di sini kan mereka yang mengerti bagaimana kode etik, bagaimana undang-undang dan bagaimana sikap menjadi seorang wartawan begitu. Nah, tetapi tidak semua masyarakat ini akan memahami ini Bang Agung dan juga Bang Sihotang. Nah, tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwasanya profesi wartawan di Lampung khususnya atau di Indonesia ini tercoreng dengan hadirnya yang mengaku wartawan, kalau bukan wartawan mengaku wartawan akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang menjadi ganjalan Dewan Pers sendiri atas citra profesi dari wartawan yang tercoreng ini apa nih Bang Agung? Ya, balik lagi sekali lagi tadi disampaikan sebelumnya bahwa karena ini dianggap profesi yang terbuka, semua orang berbondong-bondong ingin menjadi wartawan. Tetapi kalau kita sampaikan tadi bahwa untuk menjadi pewarta itu ada jelas, gitu kan, dia dan punya kompetensi dan tidak mudah, betul. Nah, tetapi kemudian oleh sebagian orang, gitu kan, tadi dimanfaatkan, gitu kan, mungkin dengan emblemnya tadi, bahasanya tadi abal-abal, sehingga banyak kasus-kasus yang terjadi penyimpangan. Pertanyaannya barangkali sederhana mungkin kalau boleh menyitir tadi, seperti apa sih potretnya yang abal-abal? Jelas kalau saya bilang tadi kan dia berbadan hukum, itu dulu.
kemudian kerja-kerjanya pasti gitu kan, tulisannya, tendensinya sangat merugikan gitu kan. Kemudian tadi mereka tidak punya kompetensi, dan yang tidak kalah penting tadi status medianya, dalam artian tadi keberadaan kantornya, siapa yang bekerja di sana gitu kan, itu juga tidak jelas. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Dewan Pers, maka upaya yang dilakukan tadi, salah satu diantaranya melakukan pendataan, memastikan bahwa semua yang mengatasnamakan media dia berbadan hukum. Kedua, kita juga mendorong untuk adanya uji kompetensi, karena diharapkan tadi tidak hanya wartawan itu paham, tapi juga dia terampil, punya pengetahuan, dan yang tidak kalah penting itu adalah dia punya sikap. Karena ada kode etik jurnalistik, ada juga pedoman media cyber gitu kan. Itu menjadi penting gitu kan. Sehingga sekali lagi, apa yang bisa jadi penanda, pastikan bahwa kalau teman-teman yang wartawan betul, dia menyampaikan hal-hal tersebut, kerjanya sesuai dengan kode etik jurnalistik gitu kan. Tetapi kalau dibilang tadi, Pak, itu ada di beberapa tempat, misalnya tadi ada orang minta uang dan segala macam, sudah pasti itu pelanggaran, dan itu bukan berdasarkan kode etik, dan itu kategorinya adalah abal-abal. Itu kategori abal-abal. Saya ke Bang Sihotan kembali. Bang Sihotan tadi sampaikan bahwasanya untuk menjadi wartawan itu tidak mudah sebenarnya ya. Meskipun ini adalah sebuah profesi yang terbuka, jadi siapa saja bisa menjadikan dirinya sebagai wartawan, tapi dengan dirinya tanpa badan hukum. Artinya, nah, yang dimaksudkan Bang Sihotan bahwasanya untuk menjadi wartawan ini sebenarnya tidak mudah. Emang ada syarat-syarat ya nih, Bang? Ada. Nah, misalnya seperti apa nih, Bang? Bisa dijelaskan? Jadi wartawan itu dalam bekerja, dalam melahirkan karya, dia kan harus punya kompetensi. Iya, kompetensi. Dia harus punya keilmuan, dia punya wawasan yang cukup, dia memahami tentang banyak informasi, gitu ya kan? Nah, kemudian tentu ketika sebuah perusahaan pers itu sehat, pasti wartawannya juga sudah dijamin oleh perusahaan pers itu. Maka kalau dia sudah dijamin, dia tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan profesi, gitu. Karena setiap perusahaan juga pasti ketat menerapkan aturan tersebut, gitu ya kan. Nah, maka terhadap masyarakat kita, terhadap narasumber, kalau ada seumpama yang merasa dipungli, diperas seperti itu, mereka juga bisa mengadukan ke perusahaan persnya, bisa juga mengadukan ke Dewan Persnya, gitu ya kan. Mereka jangan melayani wartawan-wartawan yang memang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsinya, gitu. Nah, tapi kan fakta di lapangan kadang-kadang itu terjadi kan kadang-kadang karena simbiosis mutualisme. Ketika terjadi penyimpangan, akhirnya kemudian ada di situ perundingan, gitu ya kan. Biasanya kan seperti itu. Ketika orang merasa salah, lalu kemudian mencari jalan tengah, gitu ya kan. Itu yang terjadi. Nah, tapi dalam kesempatan ini juga kita ingin mengajak masyarakat kita juga untuk lebih dewasa, ya, untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Jadi ketika memang ada pers di lapangan yang tanda petik nakal, gitu ya kan, mereka juga harus memang mau menolak itu, tidak melayani itu, dan bisa melaporkan dengan perusahaan persnya. Karena seperti tadi, perusahaan pers yang sehat pasti ini sudah dijamin semua, dijamin tentang operasionalnya, kesejahteraannya, gitu ya kan. Karena setiap perusahaan pers itu pasti selalu dilakukan terus peningkatan kompetensi terhadap wartawannya, sehingga benar-benar memang dia itu menjadi wartawan yang profesional. Yang profesional gitu. Artinya ini yang harus dipahami oleh masyarakat dan juga para narasumber yang bekerja sama dengan media-media ini, perusahaan-perusahaan, instansi. Jadi ini Pak Agung, pernah juga ada yang sharing dengan saya, gitu ya kan. Pak, boleh nggak kira-kira kalau seumpama, karena ini kan banyak bener ini wartawan setiap hari datang, kami juga terganggu gitu. Boleh nggak kalau mereka datang kami tidak layani gitu? Nah, kira-kira gimana? Ya, kembali lagi menyangkut tugas dan peran wartawan. Jadi sekali lagi, sepanjang memang itu adalah kaitannya untuk kegiatan jurnalistik, maka tidak boleh juga ditolak. Tapi kalau kaitannya tadi yang Bang Sihotan sampaikan, quote and quote yang berbeda, itu lain cerita. Tapi sekali lagi, kalau sepanjang dia dalam tugas-tugas karya jurnalistik, misalnya saya mau ketemu Bang Sihotan gitu, kaitannya memang untuk kepentingan berita, pemberitaan, kemudian menolak
gitu kan. Ini juga namanya menghalang-halangi gitu kan. Tapi sepanjang kemudian ada penundaan, boleh-boleh saja gitu kan. Jadi ini sebetulnya adalah gaya komunikasi saja. Tapi sekali lagi, sepanjang memang itu adalah kerja-kerja jurnalistik, maka wartawan, pewarta itu kan memang punya hak untuk akan hal itu. Yang tadi disampaikan dan menarik sekali lagi untuk mengedukasi masyarakat itu kan, kalau ternyata dari awal sudah terbumbui nih, gitu kan, bahwa datang untuk itikadnya. Nah itu beda cerita. Jadi itu barangkali ini sekalian juga meliterasi, mengedukasi masyarakat gitu kan, karena belum tentu juga semua paham gitu kan, karena semuanya sama, casingnya sama gitu kan, semua punya ID card, dan rasanya agak terlalu panjang kalau orang, Pak Bapak punya badan hukum nggak gitu, belum tentu orang punya kemampuan juga mengakses itu. Tetapi kalau kita lihat di lapangan, yang paling gampang, judul tulisan sudah pasti ceritanya serem kalau sudah dalam bentuk tulisan. Kedua, sebelum masuk ke tulisan, datang itu sudah suasananya membawa pesan yang ujung-ujungnya gitu kan. Ya tadi seperti Bang Siotang, Pak ini ada bahan Pak, ini kalau tidak diselesaikan Pak, kita akan muat Pak, akan tulis Pak. Nah itu tanda-tanda awal sudah pasti gitu kan. Jadi kalau dibilang, Pak itu wartawan bener apa enggak? Saya akan bilang, itu bahasanya tadi abal-abal. Karena kenapa? Sudah dari awal pressure-nya sudah jelas. Belum lagi nanti muncul di tulisan. Nah, ini kan banyak nih sekarang, misalnya maaf nih, tiap desa kan di beberapa tempat kan mendapat dana dari pemerintah alokasi, maaf nih, nilainya lumayan besar. Dan saya banyak menjumpai kasus-kasus, maaf nih, teman-teman yang nakal tadi Bang, datang ke sana, kemudian tadi ada temuan penyalahgunaan dana. Jadi bagaimana nih Pak Kepala Desa? Nah itu sudah salah satu tanda ciri-ciri. Jadi kalau dibilang, Pak bentuknya siapa sih? Pokoknya begitu datangnya dengan cerita yang miring-miring seperti itu, ada tendensi gitu kan, ada upaya meminta imbalan gitu kan, sudah pasti saya jamin itu adalah abal-abal, kalau boleh pinjam bahasanya teman-teman gitu. Nah, itu sudah kelihatan. Bang Agung, strateginya yang dilakukan oleh seorang narasumber, misalkan contoh, kita ambil contoh tadi kayak kepala desa, jika ditemui yang wartawan yang mengaku wartawan dengan yang maksud kami abal-abal tadi, dari bahasa-bahasanya kan sudah tahu, salah satunya tadi dengan bahasa-bahasa yang miring atau yang minusnya, atau dicari yang apa ya, negatifnya terlebih dahulu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang narasumber ini? Karena takutnya nanti kan justru kalau misalkan tidak diladen seperti yang disampaikan, takutnya memang dimuat dalam sebuah berita, akhirnya nanti viral gitu. Apa yang harus dilakukan oleh narasumber ini? Iya, jadi memang kadang-kadang orang serba salah juga. Tadi kadang-kadang orang masih berpikir beda tipis nih, bener nggak ya? Jangan-jangan, nah gitu kan. Tadi sepakat apa yang disampaikan beliau, sederhana juga filosofinya, bahwa ketika kemudian dia datang, gitu kan, meminta imbalan, sudah pasti nih. Jadi yang tidak kalah penting sebetulnya balik lagi kita menjawab kepada diri sendiri. Ada quote and quote tadi. Karena memang juga yang bersangkutannya berasa ada sesuatu, ceritanya tadi masuk dengan cerita tadi, akhirnya sudah Pak kita selesaikan, kalau katanya teman-teman apa 86 apa 87 tuh. Kan itu kan. Tapi kalau tadi kemudian juga para pemangku kepentingan dalam hal ini misalnya ya punya integritas tidak, maka ketika disampaikan tadi, ya silakan saja dimuat gitu kan. Dan saya nggak yakin juga kalau itu dimuat. Kalaupun memang kemudian dimuat dan itu menjadi persoalan karena tidak sama dengan faktanya, maka kan punya hak jawab. Nah ketika hak jawab akan kelihatan juga kan, apakah media itu juga berbadan hukum atau tidak. Kalau tidak, maka kan sudah pasti bukan perusahaan pers, dan penyelesaiannya tentunya juga tidak di Dewan Pers. Itu menjadi ranah pidana. Gitu kan. Karena sebetulnya kalau yang perusahaan yang berbadan pers, rasanya juga agak malu-malu Bang. Karena kenapa, ada konsekuensi yang lain gitu kan. Jadi ini sekali lagi menjadi penjelas, kalau memang modelnya, modusnya seperti itu, kita sudah bisa bedakan. Ini wartawan betul atau tadi yang abal-abal. Kedua, kalau tadi menyikapinya, bagaimana Pak menyikapinya? Ya konsisten saja, sepanjang memang kita tidak melakukan apa yang dituduhkan, ya tolak saja. Tapi kalau kemudian tadi Pak, sebetulnya dia juga bener abal-abal, saya tahu. Tapi apa yang diomongin, ya begitu juga kita Pak. Jadi gimana? Jadi aku bilang, ya dua-duanya punya hal yang sama gitu. Jadi jangan kemudian itu jadi pembicaraan menjadi ranah, maaf nih, diceritakan Pak ini wartawannya yang bermasalah. Enggak, dua-duanya punya masalah, kemudian mengambil angle yang lain. Kita yang wartawan benar disuruh mengaminkan, Bang. Kan begitu kan? Yang terjadi di lapangan ya. Kan gitu. Yang jadi persoalan kan kalau ininya benar, ininya salah, masuk pada ranah kita bisa komentar kan, Bang. Tapi kalau dua-duanya bermasalah terus dibilang, Pak, ini kan teman-teman persnya, maaf nih, wartawannya, mohon maaf, nggak bener nih. Padahal begitu cerita begitu cocok
kan dua-duanya menjadi bagian yang ikut serta gitu. Jadi barangkali telah menarik lagi. Iya, betul. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara pemirsa. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami. Dialog eksklusif akan segera kembali. Untuk memperbarui informasi Anda, bersama saya Muhammad Arif, kita simak Radar Sore selengkapnya. Pemirsa, Panitia Khusus Bank Lampung langsung bekerja cepat menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI Perwakilan Lampung. Pansus Lampung mendatangi BPKRI untuk meng-cross-check hasil laporan, kemudian mengundang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Perwakilan Lampung ke DPRD. Pemprov Lampung siap melaksanakan pembangunan stasiun kereta api Bandara Intan 2 yang dimulai awal Maret 2020 mendatang. Jika bulan Maret tak kunjung dimulai, maka dana tersebut akan hangus. Awal tahun 2020, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Lampung Timur. Kali ini pemirsa, pelaku menipu keluarga korban saat akan membawa kabur gadis remaja yang tak lain merupakan tetangganya sendiri. Di bawah ancaman keris, pelaku menjalankan aksi bejatnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif kita kali ini, dan kita masih membahas terkait menakar profesionalisme media, menolak wartawan abal-abal. Bersama dengan narasumber kita masih bersama dengan Bang Agung Darmajaya, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, dan juga kami masih bersama Bang Dona Harisya-Hotang selaku praktisi Pes Lampung. Dan tentunya kita sudah membahas banyak sekali tadi bagaimana seorang menjadi wartawan, profesi wartawan ini adalah bukan sesuatu yang mudah dan gampang sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh Bang Sihotang dan juga Bang Agung, bahwasanya harus ada beberapa hal yang harus dipahami, menguasai dan juga mempunyai kompetensi yang paling penting, dan juga tahu bahwasanya undang-undang yang mengatur pers dan juga kode etik yang juga harus dipahami begitu. Itu untuk menjadi seorang wartawan profesional, meskipun banyak ditemui di lapangan sana yang mengaku menjadi seorang wartawan dengan melakukan pelanggaran kode etik sehingga dapat mencoreng citra wartawan yang ada di Indonesia, dan tentunya harus ditindak tegas ya Bang ya. Tadi saya disampaikan bahwasanya di sini ada Dewan Pers dan bisa dipidanakan begitu ya kalau misalkan adanya pelanggaran kode etik, salah satu yang tadi misalkan pemerasan gitu. Kalau kaitannya dengan pelanggaran etik, jadi gini, kalau media itu membuat berita, media sudah dirugikan, ada yang salah kemudian dari pemberitaan tersebut, maka yang dirugikan berhak menyampaikan kepada medianya untuk menyampaikan hak jawab. Itu ranah Dewan Pers. Nanti selanjutnya kalau tidak terselesaikan hak jawabnya oleh medianya, itu tidak bisa masuk kepada ranah pidana. Yang masuk ranah pidana itu adalah ketika tadi media, gitu kan, bukan media, orang yang tidak punya badan hukum tapi menyebutnya media. Nah itu jadi jelas. Nah beda lagi nanti perkembangan mengenai platform. Sekarang kan ada juga
media sosial itu kan jelas bukan media. Iya. Yang masuk dari kita itu kan di bawah Dewan Pers adalah media cetak, mainstream ya, media elektronik, radio dan televisi, walaupun ini beririsan dengan KPI, gitu kan. Tapi kaitannya dengan newsnya adalah tetap di Dewan Pers. Kemudian ada lagi media cyber, gitu kan, media online. Tetapi media sosial bukan. Tapi yang menjadi perkembangan platform saat ini kan banyak juga teman-teman yang punya media mainstream, yang punya media cetak, yang punya media online ataupun radio televisi, dia juga punya kepanjangan platform. Dia punya media sosial. Ya mau tidak mau itu perkembangan lah, ya punya IG, punya YouTube. Tapi sepanjang media platform tersebut ditautkan atau dilaporkan bahwa misalnya Radar punya media YouTube misalnya atau punya IG, boleh saja. Kemudian terintegrasi dengan perusahaan induknya. Betul. Dan yang tidak kalah penting juga siapa yang menjadi operator atau adminnya. Karena di luar konteksnya yang diberikan mandat admin, juga itu persoalan ketika kemudian ada yang mengadukan. Jadi di media televisinya ketika tayang hari ini tidak ada yang komplain, tidak ada yang keberatan. Tapi ketika orang kemudian juga hari ini berbarengan di YouTube, gitu kan, atau di IG, kemudian ada yang keberatan dengan apa yang kita sampaikan misalnya dalam pemberitaan misalnya ya, kemudian orang mengadu masuk ke dari media sosial, sepanjang media sosialnya tadi ditautkan kepada media yang induknya, maka tetap itu ranahnya di Dewan Pers. Tapi yang tidak dalam posisi media yang induk tadi tersendiri media sosial, maka itu adalah ranahnya ranah di luar Dewan Pers, ranah pidana atau undang-undang ini ITE. Pertanyaan di luar itu Bang, Bang Agung. Kita tidak memungkiri karena itu media sosial itu tuh sekarang sedang naik-naik ya begitu, peminatnya banyak sekali gitu, media sosial, YouTube gitu. Dan ini ada pertanyaan karena kita sekarang ini live dari YouTube, ada pertanyaan dari salah satu netizen dari YouTube itu Pak Fahri bertanya bahwasanya lalu siapa Bang yang mengawasi media sosial ini? Sementara kita tahu bahwasanya di media sosial ini orang itu kan dengan mudah untuk bisa memberikan informasi-informasi, baik itu entah hak, entah itu benaran gitu kan Bang. Dan apakah narasumber ini misalkan memberitakan sebuah informasi, apakah narasumber ini juga bisa mempunyai hak jawab di situ? Balik lagi, karena itu bukan kewenangannya Dewan Pers, jadi saya tidak masuk dalam ranah itu, karena itu adalah media sosial. Sekali lagi, jadi ketika debatable kaitannya dengan media sosial, saya tidak bisa masuk karena tidak dalam ranahnya Dewan Pers. Yang tadi menarik saya sampaikan adalah tadi ketika media mainstream atau media induknya kemudian dia punya platform kepanjangan adalah media sosial, itu dimungkinkan ketika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya sudah pasti di Dewan Pers. Tapi dengan catatan ini adalah platform pengembangan dari media induk. Dari induk ya, tapi kalau pure teman-teman yang bermain media sosial, kemudian ada yang merasa keberatan, maka tentunya ketika penyelesaian tidak bisa kemudian menyampaikan kepada Dewan Pers atau misalnya kepada si media sosialnya. Kadang-kadang kan kalau yang begitu orang bermasalah disuspend kan oleh yang bersangkutan, mau cari di mana, itu menjadi persoalan. Nah, yang menarik barangkali yang menarik. Kemudian ketika tadi dan cerita di awal yang baik banyak, kemudian muncul tadi yang abal-abal. Ada sebagian orang ketidakpercayaan akan hal itu dan galau, gamang. Kemudian maaf nih, semua orang mencoba mencari jalan tengah tadi, menggunakan media sosial untuk kepentingan publikasinya mereka masing-masing. Contoh misalnya, Pemda punya YouTube sendiri, isinya berita-berita Pemda, punya IG sendiri. Nah, ini barangkali juga yang perlu diatur oleh pemerintah. Dia juga tidak punya badan hukum. Bagaimana ketika kemudian jadi persoalan, gitu kan? Larinya kemana? Karena ini kan media sosial. Tapi sekali lagi kalau Dewan Pers bilang, Pak urusannya apa? Kita nggak masuk di situ. Tapi ini kita mengingatkan karena potensi ini tadi seperti yang disampaikan sedang dalam posisi trennya orang menggunakan media sosial. Nah, yang kadang-kadang latah lagi, begitu media mainstreamnya kita punya yang induknya radio, televisi atau media online, kemudian menggunakan platform media sosial yang dibesarkan, kita lupa bahwa yang utamanya jadi ketinggalan, gitu kan, hidupnya malah di sini. Tapi sekali lagi itu adalah barangkali dinamika yang mau tidak mau akan jadi tantangan ke depan. Kalau kami concern sebetulnya tadilah bagaimana mengedukasi, meliterasi masyarakat terutama ya, bahwa peran-peran media
sangat strategis. Tetapi tidak dipungkiri juga ada oknum-oknum yang kemudian tadi menyalahgunakan, gitu kan, mencoba menjadi bagian membonceng demokrasi kemerdekaan pers barangkali Bang, gitu kan. Bilangnya adalah media, bilangnya adalah wartawan, tapi kelakuannya ya, tidak punya kompetensi. Sekali lagi kalau dibilang apa susahnya, semua orang bisa menjadi pewarta, bisa menjadi wartawan. Kalau hanya persoalan menulis 5W1H, semua orang bisa, ala bisa karena biasa. Tapi persoalan kemudian apakah dia punya kompetensi? Kompetensi itu apa sih? Ya tadi saya bilang, dia punya pengetahuan, dia punya keterampilan. Dan yang tidak kalah penting adalah sikap. Ketika terjadi hal sikap itu menjadi sangat penting. Karena kenapa? Begitu produk berita itu muncul, tidak hanya informasi yang disampaikan, tapi juga ada edukasi, gitu kan. Tapi yang tidak kalah penting adalah impact-nya, dampaknya. Nah ini sekali lagi debatnya panjang, tapi saya rasa barangkali ini menjadi penanda kepada kita semua, terutama juga tadi misalnya ada orang dirugikan, entah itu masyarakat, entah itu adalah aparat sipil negara atau siapapun juga, ketika ada hal-hal pelanggaran yang dianggap pemberitaannya tidak sesuai dengan apa yang bersangkutan atau dirugikan, ya silakan meminta hak jawab kepada medianya, ditembuskan ke Dewan Pers juga bagus juga Bang, gitu kan. Setelah 2 kali meminta hak jawab tidak direspon, maka sekali lagi kewenangan pengaduannya akan kami tangani. Tapi sekali lagi karena itu adalah produk berita, maka sekali lagi kami menegaskan ujung akhirnya adalah pelanggaran etik. Jadi jangan punya ekspektasi nih, karena sudah muncul di berita, pokoknya saya mau ini pembuat berita atau medianya masuk penjara. Nah ini juga menjadi catatan juga kepada para media. Kalau medianya benar, gitu kan, pasti dia akan patuh dengan aturan kode etik jurnalistik atau pedoman media cyber. Jadi jangan juga latah karena Pak, sudahlah diberitakan saja, ujung-ujungnya juga ketika ada yang tidak nyaman, kemudian mereka menyampaikan hak jawab tidak direspon, pasti ujung-ujungnya ke Dewan Pers hanya berupa teguran etik, sanksi etik. Nah ini juga jadi pembenaran yang latah, gitu kan. Karena sekali lagi buat kami, semakin media itu kredibel, ya tadi perusahaannya ada, tulisannya jelas, karyawannya juga terpenuhi, rasanya penyimpangan akan hal itu sangat kecil dan boleh dibilang harapan kita ke depan sudah tidak ada. Tapi sekali lagi ini kan tidak hanya perannya Dewan Pers, organisasi pers, masyarakat pers itu kan, masyarakat yang lain juga ini ikut mengawasi. Karena kami dengan 9 orang yang pelibatan semua komponen masyarakat lah gitu ya. Kalau kita hanya 9 orang Dewan Pers di Jakarta, posisinya dengan perkembangan terutama media online, sekarang jumlahnya sudah di atas 10.000 Bang, yang baru terverifikasi. Itu baru 2.700-an. Jadi sekarang dibayangkan ketika medianya ada, kita melakukan verifikasi. Artinya kenapa? Supaya kali kita mendata, tahu medianya di mana, siapa yang punya, siapa pemimpin redaksinya, berapa jumlah karyawannya, bagaimana produk tulisannya, gitu kan. Sehingga kita ada orang dirugikan jelas. Ya itu barangkali upaya yang kita lakukan. Tapi sekali lagi kita mengajak semuanya, semua komponen untuk ikut terlibat, mengawasi, gitu kan. Tapi yang tidak kalah penting kita juga mendorong pers yang sehat, gitu kan. Karena tidak hanya persoalan orientasi bisnis juga. Kalau bicara idealis rasanya sesuatu yang luar biasa lah. Ada idealis itu juga ada bisnisnya, gitu kan. Tapi sekali lagi tidak melupakan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, itu kan, menjunjung kemerdekaan pers sehingga iklimnya semakin menjadi sehat, barangkali itu ya. Saya tertarik begini Mbak Fiona, menanggapi yang disampaikan Mbak Fiona itu tadi. Iya Bang. Soal konten-konten di media sosial siapa yang bertanggung jawab gitu. Benar-benar. Nah kita tahu sekarang ini kan platform media sosial ini berkembang terus. Sangat pesat ada sekali. Facebook, ada TikTok, ada Line, ada Instagram dan YouTube, lain sebagainya gitu. Nah beriringan dengan perkembangan teknologi hari ini yang begitu cepat gitu ya, warga juga ini kan menjadi jurnalisme warga. Setiap orang mau report, melaporkan kejadian di lingkungannya gitu ya kan. Tapi dengan begitu juga di ruang-ruang publik seperti di media sosial itu sekarang kan banyak juga berkembang hoax gitu. Baik itu dalam bentuk fake news, berita bohong, satir, clickbait, ya kan, propaganda. Nah, kemudian ini kan banyak informasi di ruang publik di media sosial ini yang sama sekali belum terverifikasi. Maka perlu sekali masyarakat itu belajar tentang literasi media. Bagaimana menggunakan media yang baik gitu ya kan. Yang paling bisa dipercaya adalah produk pers. Kenapa seperti itu? Karena produk pers ini kan sudah melalui verifikasi. Ya kan? Dia melakukan cross check langsung dengan sumber berita gitu.
Tapi produk pers yang seperti apa? Gitu ya kan? Maka ini juga harus dikenali. Seperti tadi kata Pak Agung itu, produk pers itu dia berbadan hukum, dia alamatnya jelas, penanggung jawabnya jelas, gitu. Maka hati-hati juga menjadikan media pers sebagai rujukan. Ini kan harus dicek dulu, seperti media-media online ini. Nah, dilihat di situ kantornya di mana, ya kan? Sudah terverifikasi atau belum? Penanggung jawabnya siapa? Alamatnya di mana? Nah, kalau syarat administrasi saja nggak jelas, nah berarti ini nggak boleh dijadikan rujukan gitu. Kita harus mencari lagi referensi yang lain, gitu. Nah, jadi hati-hati juga menjadikan setiap informasi yang beredar di ruang publik seperti yang di media sosial itu menjadi rujukan, gitu loh. Nah, kemudian kepada masyarakat juga, ya, kepada masyarakat juga supaya paham juga tentang produk pers mana sebenarnya yang bisa dijadikan rujukan. Seperti tadi itu. Jadi syarat-syarat administrasi itu perlu juga dipahami, gitu. Nah, kemudian kalau ada pekerja pers ini kan mencari, mengolah, gitu ya kan, kaitan dengan informasi, gitu. Jadi kalau ada yang melakukan kegiatan lain di luar itu, contoh melakukan pemerasan, gitu kan, itu kan sudah masuk pidana, ya kan? Kalau memang dia melakukan pidana, ya udah silakan aja arahkan ke pidananya. Tapi kalau kemudian ternyata pers juga kan bisa salah, bisa keliru, maka undang-undang pers kemudian memberikan ruang kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan hak jawab dan hak koreksi, gitu. Tapi kalau ada wartawan kemudian melakukan kegiatan lain di luar itu, di luar pekerjaan sebagai seorang jurnalis, maka dia bisa kemudian melaporkan itu secara pidana. Seperti itu, Mbak Diana. Ya, ini yang menjadi PR sekarang adalah bagaimana kita akan terus mengedukasi masyarakat tentang literasi media, begitu ya, Bang? Sekarang karena artinya masyarakat juga harus memahami ini, gitu. Dan ini PR untuk semuanya dan tentunya tugas bersama untuk bisa mengedukasi masyarakat supaya paham. Ini harus saling mengawasi. Saling pers mengawasi. Perlu juga diawasi supaya semakin berkualitas. Bukan hanya Dewan Pers, bukan hanya Persat, tapi juga masyarakat juga saling mengawasi. Jadi sama-sama kita untuk memberikan edukasi pada masyarakat supaya paham tentang ini, begitu Bang ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, untuk Anda jangan kemana-mana, dialog eksklusif akan segera kembali. Radar Sore kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda. Bersama saya Muhammad Arif, kita simak Radar Sore selengkapnya. Pemirsa, Panitia Khusus Bank Lampung langsung bekerja cepat menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI Perwakilan Lampung. Pansus Lampung mendatangi BPKRI untuk meng-cross-check hasil laporan, kemudian mengundang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Perwakilan Lampung ke DPRD. Pemprov Lampung siap melaksanakan pembangunan stasiun kereta api Bandara Raden Intan 2 yang dimulai awal Maret 2020 mendatang. Jika bulan Maret tak kunjung dimulai, maka dana tersebut akan hangus. Awal tahun 2020, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Lampung Timur. Kali ini pemirsa, pelaku menipu keluarga korban saat akan membawa kabur gadis remaja yang tak lain merupakan tetangganya sendiri. Di bawah ancaman keris, pelaku menjalankan aksi bejatnya.
Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dalam dialog eksklusif Radio Lampung TV, dan kita masih mengangkat tema terkait menakar profesionalisme media menolak wartawan abal-abal. Kami masih bersama dengan Bang Agung Darmajaya selaku Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, dan juga kami masih bersama dengan Bang Dona Haris Sihotang selaku praktisi pers Lampung. Ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara terkait terkait pers, terkait media, terkait jurnalis, terkait pemberitaan yang semakin dengan adanya teknologi sekarang ini yang semakin canggih membuat seluruh masyarakat mudah untuk mengakses semua informasi-informasi. Salah satunya tadi adalah dengan media sosial, dan tadi ditekankan bahwasanya bagaimana masyarakat juga harus memahami literasi media. Jadi bagaimana kita harus memahami, kita mendapat informasi dari media itu apakah media ini legal, terus juga jelas begitu kan, apakah benar-benar ini bisa menjadi acuan. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Saya kembali ke Pak Agung. Pak Agung, bagaimana nih yang dilakukan oleh Dewan Pers nih upayanya dalam meningkatkan kompetensi dan juga kualitas dari jurnalis atau juga wartawan yang ada di Indonesia? Iya, baik. Tadi karena ini adalah pemberitaan, maka tentunya yang dilihat adalah kontennya, isinya. Nah, untuk mengisi konten itu adalah perlu pewarta yang juga punya kompetensi. Punya kemampuan. Karena tadi ketika menulis cerita, menulis berita itu kan tidak hanya katanya, tidak rasanya, tidak sepertinya. Gitu kan. Apa yang dia lihat gitu kan menjadi bahan. Tadi kalau mengolahkan dari mulai mencari, mengolah gitu kan, sampai kemudian di ujungnya menyajikan. Nah, persoalannya kemudian untuk punya kualitas konten, maka diperlukan SDM yang cukup mumpuni. Dewan Pers tidak hanya mendorong-dorong untuk orang juga membuat konten yang baik, harus diapakan? Maka kita juga sepakat dengan konstituen Dewan Pers. Jadi sekali lagi, bukan Dewan Pers yang membuat aturan. Dewan Pers punya 10 konstituen, diantaranya barangkali yang populer PWI, AJI, ICTI, PRSSNI, ATVLI, ATVSI, SPS gitu kan. Sekarang ada teman-teman media cyber, ada SMSI, ada AMSI, ada juga pewarta foto. Sepakat bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kompetensi terhadap wartawan, ada uji kompetensi. Jadi wartawan yang mohon maaf gitu kan, para senior ataupun teman-teman yang juga boleh dibilang junior segala macam, didorong untuk melakukan uji kompetensi sehingga mereka tahu ada yang muda, media utama, bagaimana dia mencari berita, bagaimana dia mengolah berita, bagaimana dia berwawancara dengan narasumber gitu kan, dengan segala ceritanya, sehingga tadi tidak hanya dia paham, dia tahu, dia punya wawasan, dia punya pengetahuan, sehingga ketika itu tahu produk yang dihasilkan, konten yang dihasilkan juga tentunya baik. Nah, ini kita dorong terus situasinya seperti itu. Jadi Dewan Pers terus melakukan uji kompetensi. Tahun ini hampir 34 kalau salah ya. Semua provinsi di Indonesia kita lakukan uji kompetensi, termasuk di Lampung. Lampung kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu juga sih dilakukan oleh Dewan Pers, dan itu adalah gratis. Harapannya dari tahun ke tahun jumlah yang ikut kompetensi berjenjang, dari yang muda, media utama semakin banyak. Nah, harapan kita juga sekali lagi tadi seperti di awal, kita juga mengajak peran serta semua pihak, terutama barangkali pemerintah ya, untuk juga ikut ambil peran. Misalnya pemerintah daerah ada humas gitu kan, mereka juga bisa mendorong teman-teman yang mungkin banyak melakukan liputan di beberapa daerah, entah di kabupaten kota, entah di provinsi gitu kan, yang memang belum punya kompetensi gitu kan, berikan misalnya ada uji kompetensi mandiri yang difasilitasi oleh Pemda. Ini jangan salah arti bahwa kalau nanti difasilitasi semua wartawan tulisannya bagus-bagus tentang Pemda. Tidak, karena kenapa? Pemda juga ketika akan menyampaikan berita, harapannya kan tadi yang menulis berita punya kredibilitas yang memang tidak hanya medianya gitu kan, tapi juga kemampuan si pewartanya. Nah, ini menjadi penting sekali lagi gitu kan, supaya sekali lagi Lampung menurut saya juga situasinya cukup baik lah ya, cukup kondusif. Nah, harapannya yang sudah baik kita teruskan, yang belum baik dan memang masih ada menjadi tanggung jawab tidak hanya Dewan Pers, semua elemen organisasi pers, pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang berhubungan langsung yang katanya banyak merasa dirugikan, atau juga misalnya aparat sipil atau yang lain juga merasa dirugikan karena dianggap tadi ini pewartanya tidak kompeten nih, tulisannya kok salah-salah gitu kan. Yang nggak ada diada-adain atau memang karena selip dan segala macam. Nah, ini karena tadi mari kita dorong supaya medianya terdata, kemudian punya kompetensi. Karena kalau tadi pertanyaan yang sederhana, begitu datang, Bapak punya badan hukum nggak? Kayaknya kepanjangan. Orang paling cuma nanya, Abang punya ID card gitu kan? Belum? Ya,
ID card-nya banyak sekali gitu kan. Bisa dicetak sendiri nih. Ya, jadi sekali lagi sederhana. Nah, hal yang begini sekali lagi menjadi hal yang berharap dari waktu ke waktu semakin baik. Dan sekali lagi kalau memang ada merasa dirugikan, kalau memang itu sudah dalam bentuk tulisan, ya, di media, maka segera meminta hak jawab kepada medianya. Tapi kalau tidak direspon dalam 2 kali surat misalnya gitu, sampaikan kepada Dewan Pers untuk kita proses penyelesaian bagaimana aduan tersebut. Tapi yang tidak kalah penting ketika kemudian ada yang menamakan dirinya wartawan dari awal sudah punya tendensi gitu kan, meminta imbalan gitu kan, memeras, menekan, menakut-nakuti gitu kan, itu sudah pasti saya jamin bukan wartawan. Jadi sekali lagi itu barangkali pembeda yang utama. Persoalan bahwa dibilang, Pak saya punya kartu pers tadilah bisa dibuat di pasar sini berapa harganya. Tapi sekali lagi sudah tulisannya tidak pernah muncul gitu kan, munculnya di mana? Begitu diminta wawancara dengan menekan-nekan, munculnya bukan di media, tapi munculnya di media sosial, di Facebooknya pribadi yang bersangkutan dan segala macam. Nah ini sekali lagi ini butuh effort besar untuk kita tadi mengedukasi, meliterasi. Saya senang barangkali di suatu kesempatan nanti Bang Sihotan gitu kan, kita bisa ketemu dengan teman-teman Pemda, dengan para humasnya gitu kan, di berbagai wilayah kabupaten kota untuk memberikan tadi pemahaman supaya tadi pemerintah juga ketika anggaplah ada alokasi dana kepada media, tidak salah memberikannya. Dalam artian ada kasus misalnya pemerintah memberikan alokasi dana kepada media, tapi kemudian medianya tidak jelas, dalam arti tidak jelas tuh, ya tadi badan hukumnya tidak ada, begitu nanti inspektorat inspeksi, itu kan dananya kemana, dibilang ke media, medianya mana nggak ada. Ini jadi persoalan hukum juga. Ya, panjang renetannya nih, jadi jangan dianggap sederhana, tapi sekali lagi ini menjadi penjelasan supaya kita bisa membedakan di awal kaitan dengan mana sih wartawan, mana sih yang katanya abal-abal. Itu dulu lah yang sederhana. Kalau casingnya rasanya hampir sama lah. Kita susah membedakan, punya kartu gitu kan. Punya peralatan wartawan juga mungkin iya. Tapi ketika tadi sudah bicara di awal tendensinya, kalau membuat tulisan biasanya narasinya sudah dari awal nih sudah menyudutkan salah satu pihak gitu kan. Tidak ada keberimbangan. Dari pemilihan judul aja udah kelihatan. Kemudian tadi begitu datang diawali dengan ini kalau tidak, Pak, ini diberitakan. Nah itu menjadi penting dan sekali lagi kata Bang Sihotan, gitu. Betul, dan kata Bang Sihotan, sekali lagi kalau memang yang bersangkutan tidak ada dalam konteks itu tolak saja, mau wartawan sekalipun yang katanya gitu. Karena kalaupun bisa jadi nih, mohon maaf Bang, bener juga mungkin ini wartawan bener, tapi juga pemain pelaku oknum gitu kan, nakal gitu, tolak saja. Apalagi yang tadi yang cerita yang maaf katanya abal-abal, yang wartawan beneran pun tiba-tiba misalnya oknumnya bermain seperti itu. Saya rasa ini menjadi penjelasan, karena kalau tidak, balik lagi kita bicara menjunjung kemerdekaan pers. Nah kalau orang-orang tadi yang katanya juga bicaranya melabelnya pers, tapi kemudian dia melakukan upaya begitu, itu namanya bukan menjunjung kemerdekaan pers, dia malah justru menghancurkan pers. Saya tidak menutup juga tadi ada oknum barangkali teman-teman, maaf nih, oknum wartawan juga yang nakal, yang jahil. Dalam hal ini Dewan Pers tidak bicara membela wartawannya, tapi kita sepakat membela kebebasan persnya. Itu tegas sekali. Jadi kalaupun memang oknum wartawan dan memang benar, ya kita proses gitu kan Bang. Tapi yang kita dorong adalah kebebasan persnya. Kebebasan persnya, baik. Saya ke Bang Sihotan sedikit aja. Bagaimana kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait literasi media ini Bang? Baik. Saya mungkin meneruskan dulu yang tadi soal kompetensi. Kompetensi. Ya. Pertama sekali kita di Provinsi Lampung ini menyampaikan terima kasih terhadap Dewan Pers ya, yang terus melakukan kegiatan uji kompetensi dalam rangka meningkatkan kompetensi wartawan kita di daerah. Saya nggak tahu persis datanya hari ini, tapi makin ke sini kita lihat semakin banyak yang sudah menyandang predikat kompeten, baik itu muda, madya, dan utama. Nah, ketika mereka sudah kompeten, tentu produknya ini kan akan terjadi peningkatan. Apalagi di masa sekarang ini kan sudah eranya 4.0 menuju 5.0. Semua hari ini kan sudah berbasis digital gitu. Wartawan juga harus mengupgrade kemampuannya, gitu ya kan. Bahkan hari ini saluran informasi yang paling masif itu seperti di media sosial. Nah, wartawan juga kan dia harus bisa multitasking. Tidak hanya berbasis cetak, paper, tapi dia juga bisa juga online, dia bisa juga visual, dia bisa juga digital.
seperti itu. Dan kemudian diuji kompetensi, ini materi-materi ini disampaikan. Nah, harapan kita dengan Dewan Pers, ini izin ini Pak Agung, harapan kita ke depan ini porsinya ini, kalau bisa semakin ditambah. Amin. Karena animonya semuanya tinggi gitu. Tapi kalau di daerah penyelenggara ini kan seperti organisasi, seperti di Lampung ini, baru 2 kalau tidak salah, PWI dan Haji, gitu ya kan. Harapan kita kalau bisa lebih nih Pak Agung. Sehingga itu tadi wartawan kita ini yang kompeten itu semakin banyak. Dengan begitu persoalan-persoalan tadi yang terjadi di lapangan itu, ini bisa terselesaikan. Nah, ini kan harus kita selesaikan dulu yang basic. Yang basic apa? Yang dasar apa? Yang dasar itu tadi soal kompetensinya. Karena kalau seseorang dikasih penugasan dia nggak kompeten, ini kan bahaya gitu. Di pers itu ada ungkapan, dia sebelum wartawan dia harus NKRI dulu gitu. Karena kalau dia nggak NKRI, dia seumpama apa namanya itu tidak independen gitu ya kan. Dia tidak menjadi perekat persatuan dan kesatuan, dia berpihak hanya ke satu kelompok, ini kan bahaya gitu. Nah, jadi harapannya kerja-kerja pers itu kan memang untuk kebaikan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan, apalagi di tengah kita berbangsa bernegara yang beragam. Nah, kemudian kaitan dengan literasi media itu tadi ya. Nah, ini juga kaitan dengan kompetensi itu. Ketika semakin banyak ini yang kompeten, tentu ini kan akan sosialisasi akan semakin masif terhadap semua masyarakat. Bagaimana setiap orang itu, mereka itu berjalan di tracknya masing-masing, sehingga memahami apa fungsi pers, di mana posisi masyarakat, sehingga tidak terjadi gesekan gitu. Kalau masyarakat sudah paham, contohnya pers yang oh ini tidak baik, ini nakal, ini dia bisa sampaikan karena semua ada salurannya, begitu ya Pak Agung ya. Kalau seumpama dia nakal, dia bisa adukan ke Dewan Pers. Kalau dia melakukan intimidasi, melakukan tindak pidana, dia bisa laporkan ke lembaga yang lain. Dia bisa juga laporkan ke perusahaannya, gitu. Karena tentu perusahaan juga punya kode etik juga, gitu ya kan? Nah, terhadap semua karyawannya, gitu. Jadi tadi saya sampaikan, kalau perusahaannya sehat, sudah pasti dia menginginkan semua anggotanya itu adalah anggota yang betul-betul memang profesional. Gitu. Karena ini kan media ini kan berkaitan dengan trust. Kalau publik sudah tidak percaya dengan media itu, maka dia tidak bisa hidup, industrinya nggak bakalan jalan gitu. Seperti itu. Oke, baik Bang Siotan, terima kasih, dan juga Pak Agung terima kasih sudah hadir. Pemirsa, kurang lebih kita sudah 1 jam berbincang dengan 2 narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lampung TV dalam menakar profesionalisme media, menolak wartawan abal-abal. Sebelum saya closing, mungkin sedikit aja closing statement dari dari Bang Agung dulu, silakan. Pesannya untuk pemirsa. Iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih hari ini bisa menyapa teman-teman di Lampung, khususnya masyarakat Lampung, masyarakat pers juga. Mari sesuatu yang sudah baik iklim pers di Lampung kita dorong terus. Yang belum baik faktanya memang ada, mari kita sama-sama perbaiki. Dan sekali lagi masyarakat semuanya elemen punya kewajiban untuk juga mengawasi pers. Karena sekali lagi mudah-mudahan dengan persnya sehat, maka pemerintah sehat, masyarakat juga sehat. Karena ini menjadi penting gitu kan, karena pers menjadi salah satu pilar demokrasi. Sementara persoalannya banyak karena tadi platformnya terus berkembang, teknologinya berkembang terus gitu kan, sehingga pewarta ini kadang-kadang tahu segala sesuatu, dianggapnya kita lebih tahu di mana-mana gitu kan. Jadi sekali lagi mari kita juga sadar diri kepada teman-teman pewarta, wartawan ya, untuk terus mengupgrade diri kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, sehingga tadi kita selangkah lebih maju, tidak hanya bicara hari ini tentang media, tapi dalam kurun waktu ke depan. Karena sekali lagi kita menjadi rujukan. Informasi yang disajikan, sekali lagi faktual, gitu kan, terpercaya, gitu kan. Dan sekali lagi, patuhi kode etik jurnalistik, patuhi pedoman Mendagri. Saya hanya menitipkan yang terakhir, ketika memang ada persoalan sengketa di daerah, ini kebetulan beliau juga salah satunya, Bang Siotan ini adalah ahli pers, Dewan Pers. Jadi kalau lari ke Jakarta kejauhan, gitu kan, karena khususnya di Lampung, salah satu diantaranya beliau.
bisa gitu kan. Tadi bicara tentang pendampingan, bicara literasi, beliau juga bisa menjadi bagian dari itu. Ini adalah upaya. Saya berharap ke depan juga akan banyak ahli-ahli pers di Lampung, sehingga ketika persoalan-persoalan yang ada tidak dalam posisi begini. Percuma juga Pak dilaporin juga kejauhan Pak ke Jakarta. Nah ini terima kasih sekali lagi. Hari ini kita bisa bicara banyak. Itu aja. Terima kasih. Baik. Dari Bang Sihotang, silakan Bang Sihotang sebagai closing statement untuk pemirsa. Saya singkat saja, Mbak Fiona. Saya hanya ingin menyampaikan kita ini harus saling mengawasi, saling mengoreksi, saling memberikan input, masukan, sehingga kualitas informasi kita, kualitas demokrasi kita ke depan akan semakin baik. Begitu. Baik sekali lagi terima kasih Bang Sihotang dan juga Bang Agung, terima kasih. Dan pemirsa sekali lagi terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami kurang lebih 1 jam dalam dialog eksklusif kita bagaimana menakar profesionalisme media, menolak wartawan abal-abal dengan narasumber kita dari Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, dan juga ada Bang Sihotang selaku praktisi pers Lampung. Tentunya pemirsa seperti yang disampaikan oleh dua narasumber kita, untuk Anda sebagai masyarakat tentunya yuk sama-sama kita untuk mengawasi bagaimana pers yang ada di Lampung pada khususnya ini, untuk Anda juga harus lebih cerdas bagaimana Anda memilih pers atau juga mendapatkan informasi-informasi dari media sosial. Juga kita harus lebih tahu dari mana informasi ini didapat dan seperti apa lembaganya, seperti apa medianya, supaya kita tidak hanya menerima informasi saja yang ternyata itu informasinya tidak faktual atau itu adalah hoax. Artinya kita sama-sama yuk itu mengedukasi masyarakat tentunya dengan literasi media supaya kita tahu mana benar-benar media yang baik, mana juga informasi yang benar-benar yang bisa Anda konsumsi. Saya Fiona Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sampai tidur diri. Pemirsa tentunya kami juga terus mengajak Anda untuk patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa gunakan masker dan juga terus dukung program pemerintah dengan vaksinasi. Terima kasih bersamaan Anda. Sampai jumpa. Radar TV Matep Nihan.